Shalom, selamat malam semuanya. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, ya kali ini memang saya sharing bareng, ya rasanya untuk saya sharing dan kesaksian dari istri saya udah beberapa kali, tapi sharing bareng itu malam ini baru pertama kali. Sungguh ini anugerah Tuhan, ya. Saya sangat berterima kasih buat lagu yang dinyanyikan lagi karena itu merupakan salah satu favorit yang kita sering dengerin kalau kita dulu masih ibadah offline di Central Park. Ya, Oyok nyanyi ini dan itu merupakan salah satu yang saya sukai dan judulnya Reckless Love. Kalau saya terjemahin suka saya bilang sama Oyok, ini kasih yang ugal-ugalan. Saudara tahu kasih Tuhan atas Anda dan saya ini, saya nggak ngerti lah. Cara ngomongnya apalagi nggak ngerti. Ya, karena seringkali kita ini jadi manusia secara umum suka mengecewakan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan tetap mengasihi Anda. Amin. Ya, buat yang baru pertama kali hadir, saya ucapkan selamat datang kepada family dari Reva. Kami bukan gereja, kami dalam ministry yang bercita-cita ya untuk melahirkan generasi yang mengalami Tuhan dan akan membawa surga turun ke bumi dimanapun kalian berada. Nah, kami adalah tim daripada pendiri dari Reva, memang diinisiat oleh saya dan istri saya, dan malam ini khusus saya akan bahas tentang burning love, dan waktu saya bahas ini saya udah bilang sama tim kami, yaitu Ernie, anak saya juga Ria, ya kan sampaikan ke Oyok, ya kan untuk nyanyi Reckless Love. Ternyata Oyok juga ngomong sayang sama kepada tim kita ini juga, Reckless Love. Saudara, lagu ini kalau Anda hayati, kalau Anda renungin, itu kata-katanya luar biasa. Oke, burning love, kasih yang membara. Saudara tahu, kasih Tuhan kepada Anda dan saya, ya, itu kasih agape kita sering dengar. Yes, kasih Tuhan Yesus ya. Itu bahasa Yunani agape. Kalau bahasa Aramaiknya itu adalah hoba. Nah, hoba ini artinya adalah kasih yang membara atau burning love ini. Kasih yang nggak pernah bisa berhenti, saudara. Ya, kasihnya Tuhan itu nggak pernah bisa berhenti. Kasihnya kita yang kadang-kadang on off. Tapi saya berdoa, kami berdoa supaya hari demi hari, waktu demi waktu Anda semakin sadari dan mengerti kasih Tuhan atas Anda itu tidak pernah berhenti. Ya, Anda dan saya tidak perlu berusaha untuk mendapatkan kasihnya Dia. Nyari perhatian gitu loh. Enggak, saudara. Enggak perlu. Ya. Saya kadang-kadang kami cukup prihatin karena kadang-kadang ya kan di saat-saat yang seperti ini kalau ada yang mengalami sesuatu yang terpuruk, kami ikut prihatin dan kami mendoakan. Tapi ketahuilah ya, bukannya Tuhan izinkan Anda ngalamin ini, saudara, bukan. Tuhan tetap menyertai. Amin. Jangan pernah khawatir, saudara. Tuhan tetap menyertai Anda. Ya Pak, tapi faktanya kayak gini. Justru saudara, kita hidup di dunia yang sudah istilahnya udah kruk, udah nggak karu-karuan. Karena apa? Karena kejatuhan. Tapi kita akan sama-sama melihat nanti. Ketika kita bersama-sama terus berdoa, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi akan seperti di surga. Haleluya, saudara. Amin. Saya bukan ngasih janji palsu. Ya, atau abal-abal, bukan, saudara. Ya kan, saya juga tidak sedang membahas sesuatu yang namanya halu, ya, saudara. Tapi saya mau bilang, hidup di dalam kasih Tuhan itu bukan halu, itu real. Amin. Kidung Agung 2, ini adalah kitab puisi, ya, sekali lagi, ini adalah kitabnya puisi, saudara.
Puisi dari siapa? Puisi dari yang ditulis oleh Salomo, ya, tentang sebuah kisah cinta, sebuah roman. Ya, memang nggak gampang, saudara, neranginya, tapi kita akan coba belajar. Ya, saya ambil dari versi The Passion, ditulis tiba-tiba di bawahnya aku ke rumah anggurnya. Tiba-tiba, saudara, tiba-tiba. Saya senang dengan kata-kata tiba-tiba. Kenapa? Karena Tuhan itu sering menolong kita dengan tiba-tiba. Kok dulunya nggak ngomong bukan gitu, saudara. Ada waktu-waktu yang dia tahu dengan pasti. Amin. Tiba-tiba di bawahnya aku ke rumah anggurnya. Kenapa rumah anggur? Itu rumah pesta sebenarnya, saudara. Ya, dalam terjemahan lain nanti akan lihat ini namanya banquet hall. Ya, dipandanginya aku dengan cinta ilahinya yang tiada henti. Saudara lihat, Tuhan itu memandangi Anda dan saya itu dengan cinta yang tiada henti, bukan dengan marah, saudara, dengan kesel, bukan, saudara. Ya, dengan cinta yang tiada henti. Dia kadang-kadang nggak sabar, dia kadang-kadang nggak betah kalau sampai kita ini istilahnya kenapa sih harus fokus ke sana kemari, harus melengos sana melengos sini, ya kan, saudara. Dia pengen supaya Anda dan saya itu terus ada di depan dia. Makanya jangan kaget, saudara, kalau sampai Alkitab menyebutkan bahwa Yesus Kristus lahir dari silsilah seseorang yang bukan 100% murni tanpa dosa, saudara, tapi dari seseorang yang bernama Daud, dan Daud ini adalah orang yang selalu mengajar hatinya Tuhan. Dia sangat cinta sama Daud ini. Dia pernah gagal loh, Pak. Kegagalannya juga berlapis. Ya, itu kalau menurut kitab undang-undang, saudara, dia tuh melanggar pasal berlapis. Ya, makanya saya sangat sedih, saudara, kalau kita lihat kacamatanya Alkitab itu bukan sebagai kacamata kebenaran yang isinya adalah kasih Tuhan. Tapi kalau kita melihatnya sebagai hukum peraturan belaka, lupakan isinya ada hukumnya, betul. Tapi itu sebenarnya bukan hukum untuk menghukum kita yang mau terima dia, tapi untuk membuat saudara dan saya terjaga di dalam satu kebenaran-kebenaran. Amin. Ya. Supaya Anda dan saya tuh bisa aware, saudara, kita tuh ngertiin ini hal-hal yang Tuhan mau. Ya, sudah cuma diringkas, cuma jadi dua, saudara, mengasihi dia dengan segenap-segenap dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Dari mana kita bisa melakukan itu? Karena dia lebih dulu mengasihi kita. Yang setuju katakan amin. Ingat, saudara, ya, dia lebih dulu mengasihi kita. Ya, tiba-tiba di bawahnya aku ke rumah anggurnya. Dipandanginya aku dengan cinta ilahinya yang tiada henti. Saudara mungkin nggak ngerti Tuhan ada di mana. Tuhan meninggalkan saya, no way, saudara. Ya, belum lama kita merayakan Natal, namanya aja udah di state, saudara, Immanuel, Allah beserta kita. Kenapa bisa ada pemikiran bahwa Tuhan meninggalkan kita? Emang Tuhan senang jalan-jalan? Kagak sama sekali, saudara. No way. Tuhan itu bukan Tuhan yang model demikian. Yang terjadi adalah kita yang sering keluyuran. Halo? Makanya Mazmur nulis, Mazmur 91, He who dwells in the secret place of the Most High. Ia yang beralamat atau tinggal di dalam ruang rahasia. The secret place of the Most High. Karena di sanalah seharusnya rumah Anda dan saya disembunyikan sehingga tidak ada satupun yang bisa melalap Anda atau melahap Anda. Ada amin? Saya ajak Anda lihat versi amplified-nya sekarang. Silakan. Ayat yang sama, Kidung Agung 2 ayat 4. He has brought me to his banqueting place. Coba lihat, saudara. Dia telah membawaku kepada tempat pestanya. Lihat, saudara. Dalam tempat pestanya, and his banner over me is love. Panji-panji di atas kita, saudara, ya, itu adalah cinta. Amin.
Bukan panji yang di atasnya dibilang terpidana. No, saudara. Ya. Halo. His banner over me is love. Ditekankan sama penulis Amplified Bible apa saudara? Waving overhead to protect and comfort me, saudara. Berkibar-kibar saudara di atas kita untuk melindungi dan untuk menghibur kita. Yang setuju katakan amin. Saudara yang saya kasihi, Anda tidak akan bisa merasakan ini kalau hati Anda dan saya itu tidak terbuka. Amin. Saya rindu selesai acara ini malam ini, kita akan tutup nanti dengan perjamuan, saudara, sebagai bukti atau demonstrasi kasihnya. Rindu apa, Pak? Tidak satupun dari Anda, tidak satupun dari kalian yang tidak mengalami kasih Tuhan yang membara ini. Semuanya akan mengalami. Sempurna. Amin. Dan setelah itu saya rindu, kami rindu supaya saudara semua, kita semua hidup berakar berdasar di dalam kasih ini terus, saudara. Kenapa? Karena hanya kasihnya yang kekal, saudara. Amin. Halo? Orang suka nanya, Pak, saya udah kayak gini, dulu saya berapi-api, tapi sekarang saya udah padam, nggak tahu mau apa lagi rasanya. Apakah Tuhan mengasihi saya? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya katakan sejujurnya, saudara. Ya kan? Anda dan saya itu diciptakan oleh Dia sempurna, Dia sangat mengasihi kita. Jangan sampai sia-siakan ini, saudara. Amin. Jangan sampai sia-siakan. Sampai kayak apa sih, Pak, cintanya Tuhan sama saya? Saudara bisa lihat seluruh kisah, seluruh bukti. Cintanya itu tidak ada batasnya. Bahkan tanpa syarat. Lupa, kan kita harus bertobat. Yes, of course, itu otomatis, saudara. Itu otomatis. Ya. Tapi Anda untuk kembali, untuk dikasih Tuhan, kalau sampai kita udah sempat jauh, itu tidak perlu sekolah berlama-lama. Saya setuju itu tulisan, His love doesn't make sense. Betul, karena sains kita nggak bisa memahami itu. Setuju itu tadi ditulis. Ya kan. Kasihnya tuh nggak masuk akal. Nah kadang-kadang saya tuh suka diskusi. Apa karena nggak masuk akal ya, jadi orang nggak pernah mau terima dengan begitu aja. Halo. Only receive it, saudara. Terima aja. Dan setelah itu berjalan di atas kasih itu. Untuk menuju mana, Pak? From glory to glory, saudara. Ya, bukan from glory to nothing. Enggak, saudara. From glory to glory. Terus naik. Amin. Pak, kondisi kayak gini apakah mau mungkin nanti? Saudara, bagi Tuhan nggak ada urusan dengan mungkin, nggak mungkin. Ya, saudara. Sekali lagi, saya ajak Anda lihat lagi dari Kidung Agung, pasal 8, ayat 6 dan 7. Ya, 6 dulu coba lihat, saudara. Ini adalah kata-kata dari Tuhan kepada kita. Saudara perhatiin, lekatkan aku di hatimu seperti materai api yang kekal. Saudara, jadi Salomo menulis ini dan menyatakan bahwa ini adalah kata-kata dari Dia, saudara, dari Tuhan. Ya. Jadi lekatkan aku, ini bicara tentang Tuhan, bicara sama kita, lekatkan aku di hatimu. Munya itu saya dan Anda semua. Seperti materai api yang kekal. Api yang hidup dan melahap habis ini akan memeteraikanmu sebagai tawanan citaku. Saudara lihat baik-baik. Ya,
Api yang hidup dan melahap habis ini. Apa sih yang dilahap habis? Semuanya, saudara, semuanya. Ya, tapi ingat, ini api cinta Tuhan, saudara. Halo. Api yang hidup dan melahap habis ini akan memperteraikanmu sebagai tawanan cintaku. Saudara dan saya adalah tawanan cintanya Tuhan. Gairah cintaku lebih kuat daripada belenggu-belenggu maut dan kubur. Saudara lihat, gairah cinta Tuhan itu lebih kuat daripada belenggu-belenggu maut dan kubur. Semuanya melahap habis bagaikan kilatan-kilatan api dari hati Allah yang menyala-nyala. Taruhlah api yang menyala-nyala dan tak pernah padam ini pada seluruh dirimu. Saudara, saya garis bawahi 2 kali ini di sini. Taruhlah api yang menyala-nyala dan tak pernah padam ini pada seluruh dirimu. Saudara, taruh ini pada seluruh dirimu. In the whole body. Supaya apa sih, saudara? Supaya seluruh diri Anda dan saya ini dikuasai oleh cinta. Amin. Dan kalau dari sinilah Anda akan berangkat masuk ke dimensi yang namanya glory to glory itu. Amin. Ayat 7. Sungai-sungai penderitaan dan penganiayaan tak akan pernah memadamkan api ini. Makanya jangan kaget, saudara. Para pahlawan iman dalam Alkitab, termasuk para martir, ya, itu tidak pernah padam, saudara, cintanya. Itu lihat, saudara, sungai-sungai penderitaan dan penganiayaan tak akan pernah memadamkan api ini. Banjir yang tak pernah surut pun takkan sanggup memadamkan api yang mengamuk, yang berkobar-kobar dalam dirimu. Mungkin Anda bilang, Pak, kok konteksnya apinya mengamuk? Maksudnya apinya itu berkobar-kobar besar sekali. Apa saja akan dilahapnya. Dia tak terhentikan. Api ini kasihnya, cintanya tidak akan terhentikan saat kau serahkan segalanya kepada api yang mengamuk ini. Saudara perhatiin baik-baik, ayat ini saya akan fokus lebih. Beberapa saat lagi saudara lihat baik-baik bahwa apa saja akan dilahapnya, dia tidak akan terhentikan. Dan saat kau serahkan segalanya kepada api yang mengamuk ini, sampai engkau tak melihatnya lagi sebagai pengorbanan. Apa sih artinya? Makanya para martir, para pahlawan iman itu semua tidak pernah goyang. Kenapa? Karena cintanya, badannya, seluruh keberadaannya sudah diamuk atau sudah dikuasai oleh api cinta ini. Sehingga apapun yang dialami, aniaya, penderitaan, apapun, saudara, itu tidak akan sanggup untuk melunturkannya. Dia tidak terhentikan saat kau serahkan segalanya kepada api yang mengamuk ini. Artinya apa sih? Saudara dan saya, buka hatimu, terima aja. Sampai engkau nggak melihatnya lagi sebagai pengorbanan. Ingat, Sadrak, Mesak, Abednego itu dihukum dibawa masuk ke dapur api. Yang gendong, saudara, itu meninggal, mati karena kepanasan. Yang dijeblosin malah nggak mati, saudara. Dia tidak meronta waktu dibawa, dia tidak berontak, dia tidak protes, dia tidak bilang, aku maulah nurutin titah raja. Enggak, saudara. Enggak. Dia tetap konsisten. Konsisten apa, Pak? Dia tetap konstan. Karena apa? Dia sudah mengalami, saudara. Ya, dia serahkan segalanya kepada api yang mengamuk ini lebih dulu. Api cinta Tuhan. Sehingga kalau sampai harus mengalami itu, dia bilang, aku tidak akan menyangkal dia. Amin. Dia berani menyatakan, aku tidak akan menganggap ini sebagai pengorbanan. Tapi aku anggap ini sebagai sebuah kebenaran. Karena cintanya dia, itu melebihi segala-galanya. Saudara,
Sampai sini saya pause, karena giliran ada di istri saya. Oke, saya persilahkan istri saya Lydia untuk share. Tuhan memberkati Anda, nanti kita akan lanjut lagi. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengar pujian, kita sudah membaca Kidung Agung, bahwa cinta Tuhan buat kita itu, kasih Tuhan buat kita itu luar biasa. Dan itu yang mungkin sebulan terakhir ini yang terus berbicara kepada saya. Bahwa kita semua harus tahu identitas kita. Bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi. Bahwa kasih Tuhan itu terus mengejar kita. Dan saya tahu, kalau kita tahu siapa kita di hadapan Dia, kalau kita tahu betapa kasih Tuhan itu luar biasa buat kita, saya percaya itu yang akan memberikan kekuatan buat kita untuk terus kita melangkah, untuk terus kita maju. Apapun yang boleh terjadi di sekitar kita, kita terus akan maju. Seperti ada pujian, ada ayatnya, seperti Raja Wali, pada saat badai datang, justru dia akan terbang tinggi. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah yang mengasihi dia tidak pernah meninggalkan. Bahwa Allah yang mengasihi itu tidak pernah meninggalkan. Dan kasih setianya itu tetap untuk selama-lamanya. Dan itu yang Tuhan ingatkan terus kepada saya. Bahwa penting untuk kita mengetahui identitas siapa kita. Bahwa kita adalah anak yang dikasihi. Dan itu akan yang benar, kalau dasar kita itu tadi sudah dikatakan, itu yang menjadi kekuatan buat kita. Seperti yang sudah saya share, juga saksikan beberapa minggu yang lalu. Mungkin banyak juga yang sudah mendengar. Bagaimana pada tahun 2019 Oktober saya harus check up semua karena kondisi saya turun waktu itu, berat badan yang turun, dan waktu malam sebelum saya dicek, Tuhan berbicara dalam hati saya, aku akan menunjukkan kasih-Ku. Pada saat saya mendengar itu sukacita yang luar biasa itu keluar. Sukacita itu saya rasakan. Dan saya tahu, sukacita yang tidak bisa dibeli oleh apapun juga. Sukacita yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Dan saya tahu, pada saat Roh Kudus yang ada dalam saya, terus mengingat, dan saya dalam perjalanan saya, sampai sekarang, Roh Kudus dalam saya selalu mengingatkan akan janji Tuhan, akan kebenaran yang Tuhan berikan, bahwa Dia akan menunjukkan kasih-Nya. Dan itu yang memberikan kekuatan buat saya. Sehingga pada saat saya ke dokter dan dokter bilang, saya akan mengalami ini dan ini dan itu. Dan waktu itu saya tidak mengalami apa yang dia katakan. Saya cuma bilang, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah bilang, kasih-Mu itu buat saya tuh luar biasa. Tapi beberapa bulan kemudian saya mengalami apa yang dokter bilang. Itu juga tidak membuat saya goyah. Karena saya tahu, kasih Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Dan pertolongannya itu dan tidak pernah terlambat buat saya. Kasih setianya itu kekal. Oleh sebab itu, setelah pandemi dan saya juga tidak ke dokter selama 5 bulan waktu itu, saya mengalami kerontokan seperti yang dokter bilang. Tetapi saya tidak takut. Saya tahu bukan karena bukan karena saya mampu untuk saya tidak takut, tapi saya tahu karena saya sadar bahwa kasih Tuhan itu selalu menyertai saya. Kasih-Nya itu terus-menerus mengikuti saya, mengejar saya. Saya tidak khawatir sama sekali. Dan akhirnya saya bisa, setelah 5 bulan, akhirnya saya
dikenalkan oleh dokter, teman saya dokter juga untuk kita bisa ketemu dengan dokter yang bisa video call dan untuk bisa panggil lab juga ke rumah waktu itu. Jadi selama ini saya melakukan itu. Dan akhirnya dokter yang kedua ini juga berkata bahwa menemukan bahwa akhirnya saya didiagnosa kan hyperthyroid. Terus dia bilang hipertiroid yang ibu derita itu adalah grave disease. Jadi hipertiroid karena autoimun. Dan secara kedokteran itu tidak akan bisa sembuh. Hanya remisi, yaitu pengurangan obat. Jadi obatnya bisa dikurangin, mungkin bisa di stop, tapi nanti bisa tetap harus dikontrol. Kalau nggak bisa balik lagi kambuh lagi. Tetapi apapun yang dikatakan, saya tidak melihat. Saya tahu saya bisa kuat, saya bisa tenang karena saya tahu bahwa saya dikasihi. Saya mengerti mengapa Daud juga bisa bilang di Mazmur 23, sekalipun di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Itu yang saya rasakan, itu yang saya alami. Apapun boleh terjadi. Dokter boleh bilang apapun juga, tapi kebenarannya adalah kasihnya buat saya itu luar biasa. Kasih yang tadi dikatakan kasih yang membara, kasih yang selalu mengejar kita. Saya percaya kalau setiap kita menyadari akan hal ini, maka apapun yang boleh terjadi di depan, apapun juga yang kita hadapi, kita tahu kita aman karena kita ada di dalam genggaman kasih-Nya yang luar biasa. Dan kalau kita terus, dan saya percaya, kalau setiap anak-anak Tuhan boleh menyadari betapa kasih Tuhan buat setiap kita itu luar biasa, itu akan buat kita maju terus. Sehingga semalam waktu saya berdoa, Tuhan, saya mau mensiarkan apa yang Kau bicara kepada saya. Tuhan ingatkan Yesaya 60 ayat 1. Bangkit. Kalau kita menyadari semua ini, saya percaya kita semua akan bangkit. Karena orang yang takut, dia nggak akan bisa bangkit. Dia akan terpuruk. Orang yang khawatir, orang yang putus asa, dia akan nggak bisa bangkit. Tapi kalau kita tahu, kita bisa terus kuat. Karena kita tahu siapa yang menyertai kita. Tadi dikatakan Immanuel. Allah yang menyertai kita. Saya percaya Tuhan berkatakan kita semua akan jadi bangkit dan kita akan menjadi terang. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi, biarlah setiap kita bukan melihat fakta yang ada itu sebagai kebenaran. Faktanya boleh A, B, C, apapun. Tapi kita lihat saat kebenarannya. Itu janji Tuhan. Dia sangat setia kepada janjinya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekali-kali pun dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan saya percaya, apapun yang kita semua alami, kita tahu bahwa Tuhan itu selalu baik buat kita. Dia selalu baik dan sangat baik. Saya akan bacakan Mazmur 136 ayat 23 sampai 26 dari The Passion Translation.
Dialah Allah yang memilih kita ketika kita bukan apa-apa. Kasih-Nya yang lembut kepada kita kekal selamanya. Dia telah menyelamatkan kita dari kuasa musuh-musuh kita. Kasih-Nya yang lembut kepada kita kekal selamanya. Dia menyediakan makanan untuk orang-orang dan binatang yang lapar. Kasih-Nya yang lembut kepada kita kekal selamanya. Bersyukurlah kepada Allah yang agung mencipta langit. Kasih-Nya yang lembut kepada kita kekal selama-lamanya. Inilah janji, inilah kebenarannya. Inilah kebenaran, inilah janji Tuhan buat setiap kita. Bahwa kasih-Nya itu, kasih-Nya yang lembut itu kekal selama-lamanya. Buat kita semua. Oleh sebab itu biarlah kita boleh tetap berada di dalam kasih-Nya. Kita boleh terus ada di dalam kasih-Nya. Jangan kita keluar dari kasih Tuhan. Saya ingat yang Bill Johnson, Pastor Bill waktu itu pernah share seperti bunga tulip di Belanda. Pada saat winter dia bisa terus berbunga karena dia ada di greenhouse yang semuanya dikontrol. Oleh sebab itu biarlah kita semua kita terus ada di dalam kasih-Nya, kita melekat kepada Dia karena kita tahu di situ ada damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Dan saya percaya kita akan terus maju apapun yang kita hadapi ke depan. Kita terus maju karena Tuhan kasih-Nya terus mengejar kita semua. Amin. Oke, puji Tuhan, terima kasih, Ma. Nah, saudara yang saya kasihi, istri saya tadi bilang bahwa kasih Tuhan tidak akan melepaskan Anda. Saya diingatkan Ibrani 13 ayat 5b, saya bacakan langsung aja karena tidak ada di teks. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sendirian, tidak pernah. Dan aku tidak akan mengendorkan peganganku atas hidupmu. Amin. Saudara yang saya kasih, biar setiap kita benar-benar bisa berpegang pada kebenaran-kebenaran ini. Ingat, memang pilihan buat kita. Tapi saya percaya, saudara pasti akan memilih untuk membuka hati dan menerima kasih-Nya. Dengan cuma-cuma. Itu bukan hasil prestasi kita, bukan. Tapi justru itu adalah anugerah yang saudara tinggal terima, dan setelah itu saudara alami terus-menerus, dan setelah itu Anda hidupi dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Saudara saya kasihi, ada banyak pengalaman hidup. Ya, seperti saya ceritakan sejak kami mengalami kebangkrutan, kami merasakan, saudara, tidak sekalipun Tuhan meninggalkan kita. Benar, tidak sekalipun Dia meninggalkan kita. Bahkan di masa-masa seperti ini aja, seringkali saya itu pengen makan sesuatu, saya nggak pernah ngomong sama siapapun karena saya biasa tidak mau ngomong. Ya kan? Tuhan kirim, saudara, lewat orang-orangnya. Saudara, ya. Jadi saya terus terang mau bilang, ya kan, bukannya saya lebih spesial dari Anda, bukan, saudara. Kita semua sama. Tapi saya memutuskan untuk selalu, kami memutuskan untuk selalu melihat. Ya tadi istri saya cerita tentang rontok tuh, rambutnya rontok, saudara. Ya, selama pandemi awal memang kami tidak bisa kontrol dokter karena kami bingung gimana caranya ngontrol. Ke laboratorium juga bingung untuk cek darah. Tapi setelah semuanya mulai kita ngerti, oh bisa online, ya consultation dan sebagainya. Setahap demi setahap, saudara, kita boleh ya mulai lihat. Ya. Kontrol dokter hasilnya kok malah makin jelas penyakitnya. Itu faktanya, saudara. Tapi kebenarannya nggak tambah suram, saudara. Enggak. Kasih Tuhan itu tidak pernah suram. Kebenaran Tuhan tidak pernah suram atas Anda. Itu real. Amin. Kami berdoa supaya setiap Anda, benar-benar setiap Anda, ya bisa mengalami
Kasarnya, saudara, kami tidak mau kalau Anda tidak mendapatkan ini. Ya, saya kadang-kadang bilang sama istri saya, kadang-kadang saya gemes, kenapa kalau orang tidak bisa buka hati dan terima kasih Tuhannya dengan luar biasa. Saudara, yang saya kasih Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat mengasihi Anda dan saya. Malam ini benar-benar saya mau berdoa. Biar ini menjadi satu titik tolak. Saya bukan menantang Anda komit atau apa-apa, enggak, saudara. Kami tidak meminta komitmen apa-apa, cuman kami minta buka hatimu, dan biarkan kasih itu, api kasihnya itu melumat Anda dan saya. Dibakar habis. Ya, saudara. Karena selanjutnya, Anda dan saya harus jadi terang, tadi istri saya bilang. Bangkit. Dan jadilah terang yang terbit atasmu. Dan Alkitab jelas, saudara. Terang akan mengusir kegelapan. Seluruh dunia kena pandemi, saudara. Tapi seluruh dunia rindu akan terang yang terbit atas Anda dan saya. Tolong jangan ditahan. Alkitab menulis dengan sangat jelas, dunia menunggu bangkitnya Anda dan saya untuk menjadi terang. Kenapa? Karena di dalam kasih, itu bukan sekedar secerca harapan, tapi itu harapan yang sejati. Amin. Yohanes 15:13. Yohanes 15:13. Karena kasih yang terbesar dari semuanya adalah kasih yang memperkorbankan semuanya. Dan kasih yang terbesar ini didemonstrasikan ketika seorang mengorbankan hidupnya bagi teman-temannya. Saudara, ingat, kasih yang terbesar adalah kasih yang mengorbankan semuanya. Dan kasih yang terbesar ini dibuktikan dan didemonstrasikan ketika seseorang mengorbankan hidupnya bagi teman-temannya. Siapa dia kalau bukan Tuhan Yesus kita? Amin. Saudara yang saya kasihi, manusia pertama jatuh dalam dosa gara-gara makan buah dari pohon kayu. Tapi Adam yang kedua yang sempurna menebus Anda dengan tergantung di atas salib yang terdiri dari kayu juga. Saudara, ingat, kasihnya selalu tersedia. Buka hatimu. Amin. Saya akan ajak Anda lihat Roma 5 ayat 6-8, The Passion lagi. Pada saat yang tepat, saudara, pada saat yang tepat yang diurapi sudah datang dan mati untuk mendemonstrasikan cintanya kepada orang-orang yang berdosa, yang sama sekali tidak berdaya, lemah, dan tidak punya kekuatan untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Saudara, bukankah kita semua mengalami ini? Dulunya, orang berdosa yang sama sekali tidak berdaya, lemah, dan tidak punya kekuatan untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Dan dia rela untuk datang tepat pada waktunya, untuk mati dan mendemonstrasikan cintanya, hanya karena cintanya. Orang sering berpikir bahwasanya hidup itu kalau kita melakukan sesuatu harus ada benefitnya. Mana win-win solutionnya? Saudara lihat baik-baik. Yang diurapi itu rela mati untuk Anda dan saya. 7. Sekarang siapa di antara kita ya yang berani mati demi orang jahat?
Kita semua dapat mengerti bila seseorang bersedia mati untuk orang yang benar-benar mulia. 8. Tetapi Kristus membuktikan gairah cinta Allah yang besar. Lihat tuh saudara, gairah cinta Allah yang besar kepada kita dengan mati menggantikan kita ketika kita masih terhilang dan tidak mengenal Allah. Artinya apa? Ya, ketika kita masih hilang, saudara, nggak ngerti ada di mana. Dia sudah membuktikan semuanya ini. Hanya untuk satu hal. Yang tadi Noni bilang, taste and see. Kecap dan lihatlah. The goodness of God. Kecap dan lihatlah. Saudara. Sekarang saya tidak bilang sekedar kecap dan lihatlah. Minum dan nikmati sebanyak-banyaknya cintanya Tuhan. Amin. Saudara, kita akan siapkan perjamuan. Saya mau ingatkan Anda, saudara, bahwasanya yang tadi disebut rontok itu memang sempat ngalamin rontok rambut istri saya, tapi setelah itu juga berhenti. Sampai sekarang bukan rontok lagi. Kalau rontok rambutnya udah nggak ada, ntar saudara. Kelihatan apa? Kelihatan berkurang-kurang gitu ya. Itu mengalihkan fokus. Itu semua karena kasih Tuhan. Oke, siapkan perjamuan ya. Saya akan bacakan beberapa ayat sebelum kita masuk ke perjamuan ini. Ya, kita lihat dari Roma 5. Saya tunggu buat mereka yang belum siap-siap. Kalau Anda bilang, Pak, nggak ada hosting, nggak ada anggurnya, saudara apa aja boleh. Ya, crackers, asal jangan gede-gede, nanti makannya nggak selesai-selesai, saudara. Halo. Ya, jadi yang secukupnya aja. Makan. Saudara, kita akan lihat apa yang Alkitab tulis. Ayat 9 berkata apa? Dan masih ada jauh lebih banyak lagi yang bisa dikatakan tentang cintanya yang tidak berkesudahan kepada kita. Karena melalui darah Yesus, ya, melalui darah Yesus kita sudah mendengar pernyataan yang penuh kuasa. Ya, kamu sekarang benar dalam pandanganku, dan karena pengorbanan Yesus kamu tidak akan pernah lagi mengalami murka Allah. Saudara lihat baik-baik ya. Ya, masih ada banyak lagi yang bisa diceritakan tentang kasihnya Tuhan. Ya, tentang cintanya yang tidak ada berhentinya ini. Karena melalui darah Yesus kita sudah mendengar pernyataan penuh kuasa. Kamu sekarang benar dalam pandanganku, dan karena pengorbanan Yesus kamu tidak akan pernah lagi mengalami murka Allah. Katakan amin. Saudara, kita tidak akan lagi mengalami murka Allah. Ini Alkitab yang ngomong, saudara, bukan saya. Amin. Ya, catat baik-baik. Kita tidak akan mengalami ini. Lah kok banyak yang serem-serem, Pak? Itu bukan bagian Anda. Yang setuju katakan amin. Makanya Anda dikasih tahu, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa sih? Kerajaan Allah bicara kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Amin. Ayat 10. Jadi ketika kita masih menjadi musuh Allah, Allah telah mendamaikan kita. Allah mendamaikan kita seutuhnya, saudara, dengan dirinya. Berarti ini tuh. Allah mendamaikan kita seutuhnya dengan dirinya. Ya, melalui kematian anaknya, yaitu Yesus. Maka sesuatu yang lebih sesuatu yang lebih besar, ya, daripada persahabatan dengannya menjadi milik kita. Saudara lihat baik-baik. Ya kan?
Ya, maka sesuatu yang lebih besar daripada persahabatan dengannya menjadi milik kita. Sekarang karena kita sudah berdamai dengan Allah dan karena kita sudah mendapatkan bagian dari kehidupan kebangkitannya, maka betapa jauh lebih banyak lagi kita akan diselamatkan dari kuasa dosa. Artinya apa? Saudara dan saya akan diselamatkan dari kuasa dosa, dari ikatan dosa, saudara. Ya, kita semua dilepaskan. Amin. Ya, kita mendapatkan bagian dari kehidupan kebangkitannya. Kenapa? Kita sudah menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. 11. Dan bahkan lebih daripada itu, kita meluap dengan sukacita yang penuh kemenangan di dalam hubungan kita yang baru. Ya, ini kehidupan yang harmonis dengan Allah. Semua karena Yesus Kristus. Lihat saudara, kita meluap dengan sukacita yang penuh kemenangan di dalam hubungan kita yang baru. Ya, ini kehidupan yang harmonis dengan Allah. Semua karena Yesus Kristus. Amin. Jadi ingat, tidak ada alasan bagi kita untuk bermegah. Karena semua adalah anugerah belaka. Dan karena anugerahnya ini, Anda akan dimuliakan. Loh Pak, kan bahaya Pak nanti kalau dimuliakan. Bisa bermegah. Justru saudara, inilah kerajaan Allah. Di upside down kingdom. Anda semakin ditinggikan. Karena apa? Karena Anda harus jadi terang. Dan terang akan mengusir kegelapan. Lanjut, Yohanes 6 ayat 56. Kok banyak Pak ayatnya? Ya, saya kasih dasar-dasar dulu supaya Anda tahu. Orang yang makan tubuhku dan minum darahku tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Yang setuju katakan amin. Orang yang makan tubuhku dan minum darahku tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara nanti bukan makan crackers ya, tapi Anda makan tubuh Kristus. Saudara bukan minum air, teh, atau anggur, atau apapun, tapi Anda minum darah Kristus. Dan ini berarti Anda tinggal di dalam dia di dalam Anda. Dalam satu keintiman. Yohanes 17 ayat 19. Dan sekarang aku memberikan diriku kepada mereka. Nah, ini menjelang dia mau masuk di salib, dia sebelum nyebrang ke Getsemane untuk berdoa, di mana nanti yang namanya Yudas akan menjemput dia di sana, dan para tentara. Dan sekarang aku memberikan diriku kepada mereka. Ini doa Yesus kepada Bapa sebagai korban yang kudus supaya mereka dapat hidup sepenuhnya dengan sepenuhnya diberikan kepada Allah dan dikuduskan oleh kebenaran-Mu. Saudara lihat, supaya hidup kita dengan sepenuhnya diberikan kepada Allah dan dikuduskan oleh kebenarannya. Amin. Jangan lagi lihat-lihat yang belakang. Jangan noleh-noleh di belakang. Bahkan jangan pasang spion nengok-nekok. Ya,